Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? We are from group 2. Ada Lutfi Nuzul Komariati, ada Jihan Nafis, dan juga Muhammad Fatoni. Baik, langsung saja, text 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Lutfi Nuzul and I wanna present my assignment to you. Who benefits from online high school? Many students benefit from online high school. Generally, these students are self-motivated and have good reading comprehension skills, since much of the instructional modality of the curriculum is delivered via reading. Students who learn faster or slower than the average student will benefit from the flexibility of online schools. Online schools are also beneficial to students who have difficult and inflexible schedules due to excessive traveling, acting, sports, modeling, illness, etc. This is generally a good option for students who learn independently, self-motivated, determined, and focused. Growing technology has impacted all the sector, including our education system, given that today's youth not only favor technology but is addicted to it. The very concept of online schooling has made learning and teaching and systematic like never before. Online high schools have now gone mainstream. Online schooling might soon become the new conventional learning system. Online high school have become the most viable option to attain the much edified high school diploma. There are many curriculum that enable students to achieve an early graduation as well. Online school have undoubtedly made the learning system for several high school students more easier and productive. Here are the top benefits of taking online high school classes. First, self-generated pace. Online high school enables students to work on their own learning pace as per their grasping power. They no more need to skip lesson or topic just to cope up with any pre-established generalized pace as in the case of conventional classrooms. Free to follow their unique learning pattern, they get the ultimate drive to bring out their best versions. Second, customized curriculum. The online curriculum offered by most of the online high school can be altered as per the individual. Students' need our learning objectives. This is a hard blessing for special needs children, students with disability of any kind, athletes, students with a connect toward and other field like arts, students who are part-time employees as well. Those lack of unnecessary rigidity allow the students to spread their wings and fly high. Third, early graduation. Most of the top accredited online high school provide special curriculum to enable the high school student attain an early graduation. It is especially helpful for students who are academically advanced, along with a wide option of elective courses. Such online schools also offer thriving programs such as dual enrollment courses, advanced placement courses, etc. Fourth, technically savvy. Since online high schools employ virtual tools and resources as online library, online interactive platform, discussion board, etc., it makes the online student technically efficient. Fifth, one-on-one attention.
online high schooling support the concept of one-on-one attention. In more schools, the count of teachers and students is maintained low due to this reason. Thus, every online student has the chance to shine. 6. Full-time access. Most of online high school require their teachers to be accessible 24/7. This is a hard facility for the online high school students. They do not have to keep their tabs pending till the end of the week or the month due to lack of teachers availability. With such a robust facility support, the students get to experience wholesome learning. And the last, 7, covering up missing credits. This is perhaps one of the most brilliant features of online learning. A majority of online high schools today have special curriculum that enable students to make up for any lost credits. This concept makes sure that the students do not need to repeat the same course again. Siapa yang diuntungkan dari sekolah menengah online? Jadi banyak siswa mendapat manfaat dari sekolah menengah online atau sekolah online. Umumnya siswa ini memiliki motivasi diri dan memiliki keterampilan pemahaman bacaan yang baik karena sebagian besar modalitas instruksional kurikulum disampaikan melalui membaca. Siswa yang belajar lebih cepat atau lebih lambat dari rata-rata siswa akan mendapatkan manfaat dari fleksibilitas sekolah online. Sekolah online juga bermanfaat bagi siswa yang memiliki jadwal yang sulit dan tidak fleksibel karena perjalanan yang berlebihan, acting, olahraga, modeling, penyakit, dan lain-lain. Ini umumnya merupakan pilihan yang baik bagi siswa yang belajar mandiri, motivasi diri, tekad, dan fokus. Teknologi yang berkembang telah berdampak pada semua sektor termasuk sistem pendidikan kita. Mengingat bahwa anak muda saat ini tidak hanya menyukai teknologi tetapi juga kecanduan. Konsep sekolah online telah membuat pembelajaran menarik dan sistematis yang belum pernah ada sebelumnya. Sekolah menengah online sekarang telah menjadi arus utama. Sekolah online mungkin akan segera menjadi sistem pembelajaran konvensional baru. Sekolah menengah online telah menjadi pilihan paling layak untuk mendapatkan ijazah sekolah menengah atas yang jauh lebih mapan. Ada banyak kurikulum yang memungkinkan siswa untuk mencapai kelulusan awal juga. Sekolah menengah online tidak diragukan lagi, telah membuat sistem pembelajaran untuk beberapa siswa sekolah menengah lebih mudah dan lebih produktif. Nah, berikut ada manfaat utama dari mengambil kelas sekolah menengah online. 1. Kecepatan yang dihasilkan sendiri. Sekolah menengah online memungkinkan siswa untuk bekerja dengan kecepatan belajar mereka sendiri, sesuai dengan daya tangkap mereka. Mereka tidak perlu lagi melewatkan pelajaran atau topik hanya untuk mengatasi kecepatan umum yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti dalam kasus ruang kelas konvensional, bebas untuk mengikuti pola belajar unik mereka. Mereka mendapatkan dorongan terbaik untuk mengeluarkan versi terbaik mereka. Nomor 2, kurikulum yang disesuaikan. Kurikulum online yang ditawarkan oleh sebagian besar sekolah menengah online dapat diubah sesuai kebutuhan siswa atau tujuan pembelajaran individu. Ini adalah berkah yang sangat besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus, siswa penyandang cacat apapun, siswa atlet, siswa yang memiliki bakat di bidang lain seperti halnya seni, siswa yang juga karyawan paruh waktu. Dengan demikian, kurangnya kekakuan yang tidak perlu memungkinkan siswa untuk melebarkan sayap mereka dan terbang tinggi. Nomor 3, kelulusan awal. Sebagian besar sekolah menengah atas online terakreditasi menyediakan kurikulum khusus untuk memungkinkan siswa sekolah menengah mencapai kelulusan lebih awal. Ini sangat membantu bagi siswa yang secara akademis maju, seiring dengan berbagai pilihan kursus pilihan sekolah
online tersebut juga menawarkan program yang berkembang seperti kursus pendaftaran ganda, kursus penempatan lanjutan, dan lain-lain. Kemudian yang nomor 4, secara teknis savvy. Nah, karena sekolah menengah online menggunakan alat dan sumber daya virtual seperti perpustakaan online, platform interaktif online, papan diskusi, dan lain-lain, hal ini membuat siswa online secara teknis lebih efisien. Kemudian yang nomor 5, perhatikan satu-satu. Perhatian siswa tertuju pada satu topik. Sekolah menengah online mendukung konsep perhatian 1-1. Di sebagian besar sekolah, jumlah guru dan siswa tetap rendah karena alasan ini. Dengan demikian, setiap siswa online mendapat kesempatan untuk bersinar. Kemudian yang nomor 6, akses penuh waktu. Sebagian besar sekolah menengah online mengharuskan guru mereka dapat diakses 24 jam kali 7, artinya 1 minggu full. Ini adalah fasilitas besar untuk siswa sekolah menengah online. Mereka tidak perlu menyimpan keraguan mereka sampai akhir minggu atau bulan karena kurangnya ketersediaan guru. Dengan dukungan fakultas yang kuat, para siswa dapat mengalami pembelajaran yang sehat. Yang terakhir nomor 7, menutupi kredit yang hilang. Ini mungkin salah satu fitur paling brilian dari pembelajaran online. Sebagian besar sekolah menengah online saat ini memiliki kurikulum khusus yang memungkinkan siswa mengganti kredit yang hilang. Konsep ini memastikan bahwa siswa tidak perlu mengulang mata kuliah atau mata pelajaran yang sudah disampaikan. Kemudian untuk analisisnya, judul dari bacaan di atas adalah Who Benefits from Online High School, yang ditulis oleh Forest Trail Academy. Sumbernya bisa dibaca itu sendiri. Kemudian untuk ide pokok tiap-tiap paragraf, for the first paragraph, manfaat sekolah online or benefits of online school. And then the second paragraph, the impact of technology on education, tahu dampak teknologi di bidang pendidikan. And then the third paragraph, online school makes the learning system easier. Sekolah online ternyata menjadikan sistem pembelajaran lebih gampang atau lebih mudah. And then the fourth paragraph, 7 main benefit of online school, yaitu 7 manfaat utama dari sekolah online. And then the purpose of the tag is to describe or give information about how the advantages of online schools. Jadi untuk mendeskripsikan atau memberikan informasi tentang bagaimana atau keuntungan dari sekolah online. Conclusion atau kesimpulan, online school do not always have a negative impact on student. There are several advantages or positive impact of online school. Jadi sekolah online atau daring yang kita rasakan selama ini ternyata tidak selamanya memberikan dampak negatif bagi peserta didik, tapi ada beberapa keuntungan atau dampak positif dari sekolah online atau sistem daring tersebut. Thank you. Shanghai is number 1 in the world education. Global Educational Study called PISA that over 500,000 pupils in over 70 countries every 3 years. 2010 results show that pupils Shanghai are the world best in reading, mathematics, and science. PISA studies 15 years old and their ability in the 3 fields. The study ranked China not completely, but Shanghai, Hong Kong, and Macau in separate countries. South Korea, Singapore, Taiwan, and Japan were in our other Asian nations ranked well. In many Western countries, the rating score was down up. Finland still stays in the first place, although it is the third rank overall. Americans are at the best ever ranked 17th in reading, 23rd in science, and 31st in mathematics. Why did Asian countries overcome Europe and America in the test? First, the path more focus on education. Children, parents, and teachers know that a good education is the key to success. They are not tolerant when students fail,
essence believe that if you work hard and success in school, you will success in your job as well. Starting at very early age in China, this is children that you can only success if you are better than others. They are taught as soon as they enter school only the best one can go to college and then get a good job. Exams are held very often and lists of ranking students are posted on the walls of a school. Shanghai students study much harder than the Western students and spend less time on extracurricular activities or sports. Teachers are also respected, paid well, and highly motivated. Artinya, Shanghai adalah nomor satu di peringkat pendidikan dunia. Sebuah studi pendidikan global yang disebut dengan PISA atau Program untuk Penilaian Internasional menguji lebih dari 500.000 siswa di lebih dari 70 negara setiap 3 tahun. Dan hasil tahun 2010 menunjukkan bahwa siswa di Shanghai adalah yang terbaik di dunia dalam membaca matematika dan sains. PISA mempelajari anak berusia 15 tahun dan kemampuan mereka di 3 bidang. Studi ini tidak memeringkat Cina secara keseluruhan, tetapi Shanghai, Hong Kong, dan Macau sebagai negara yang terpisah. Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Jepang adalah negara-negara Asia lainnya yang berperingkat baik. Di banyak negara barat, skor membaca turun. Contohnya di Eropa, Finlandia tetap berada di peringkat 1 meski menempati peringkat ketiga secara keseluruhan. Orang Amerika paling-paling rata-rata peringkat 17 dalam membaca, 23 dalam sains, dan 31 dalam matematika. Mengapa negara-negara Asia menyalip Eropa dan Amerika dalam ujian? Pertama, mereka lebih fokus pada pendidikan. Anak-anak, orang tua, dan guru tahu bahwa pendidikan yang baik adalah kunci sukses. Mereka tidak toleran ketika murid gagal. Orang Asia percaya bahwa jika Anda bekerja keras dan berhasil di sekolah, Anda juga akan berhasil dalam pekerjaan Anda. Mulai dari usia sangat dini, Cina mengajarkan anak-anaknya bahwa Anda harus bisa sukses jika Anda lebih baik dari yang lain. Mereka diuji segera setelah mereka datang ke sekolah. Hanya yang terbaik yang bisa kuliah dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang bagus. Ujian diadakan sangat sering dan daftar peringkat siswa dipasang di dinding sekolah. Siswa Shanghai belajar lebih keras daripada siswa barat dan mereka menghabiskan lebih sedikit waktu untuk kegiatan ekstrakurikuler atau olahraga. Guru juga dihormati, dibayar dengan baik, dan bermotivasi tinggi. Analisisnya judul Shanghai is number 1 in World Education Rankings, atau Shanghai adalah nomor 1 di peringkat pendidikan dunia. Penulis Amin Kim, sumber diambilnya https://aminkim WordPress. Ide pokok paragraf 1, Shanghai merupakan negara terbaik di dunia dalam membaca matematika dan sains. Ide pokok paragraf 2, di beberapa negara barat, skor membaca turun, seperti di Eropa. Finlandia tetap berada di peringkat 1 meski menempati peringkat ketiga secara keseluruhan. Ide pokok paragraf 3, pertama, mereka lebih fokus pada pendidikan anak-anak, orang tua, dan guru mengerti bahwa pendidikan yang baik adalah kunci kesuksesan. Ide pokok paragraf 4, siswa Shanghai belajar lebih keras daripada siswa barat. Mereka menghabiskan sedikit waktu untuk kegiatan ekstrakurikuler atau olahraga. Tujuan teks adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa negara Shanghai merupakan negara nomor 1 di peringkat pendidikan dunia, terutama dalam membaca matematika dan sains. Kesimpulannya adalah pendidikan di Shanghai menduduki nomor 1 di peringkat pendidikan dunia. Shanghai juga menjadi negara terbaik dunia dalam membaca matematika dan sains. Mengapa negara-negara Asia dapat menyalip Eropa dan Amerika dalam ujian? Pertama, karena mereka lebih fokus pada pendidikan. Mereka tidak toleran ketika mendapatkan murid yang gagal. Di Cina, anak-anak usia dini diajarkan bahwa mereka hanya bisa sukses jika mereka lebih baik dari yang lain. Siswa-siswa di Shanghai belajar lebih keras daripada siswa di barat. Mereka menghabiskan sedikit waktu untuk kegiatan ekstrakurikuler atau olahraga.
the solution to the problem of education in Indonesia. Education is an activity of teaching and learning process from generation to the next generation. Education is needed in order to prepare the next generation of the nation in the future. Education can be said to be of good quality if it can produce graduates of good quality in personal, moral, and knowledge, in accordance with the expectation of the public. Are several education problems in Indonesia that often occur. One of them is the education system in Indonesia itself. The education system in Indonesia shall not have to assess result without having to see a process. If you were to improve education in Indonesia, the education system should be changed to the education system in Finland, where the education system in Finland does not have homework, national exam, and short study time. 5 hours. School in Indonesia study with 8 hours of study time. In Indonesia, a full day system is implemented where a student is given an assignment and homework in the day and age. Actually, intellectual intelligence is not the only benchmark for one's success in competing. Especially in Indonesia, the education system in Indonesia should not require a student to understand all lessons, and the education system in Indonesia should not apply to values limit in a report card. Learning can be said to be successful when students can correctly understand their environment and themselves. The Indonesia system must focus more on talent and interest, because talent and interest are important for one's life in future. Perseverance in the field of interest and talents from an early age will support the depth of one's skills. Not even demanded to master the material in all subjects. A student is not a robot. A student needs space. Education will refer to student, future needs, and employed needs. Do not let a student be forced to learn a lesson he does not like, even though they have advantage and skill in certain subject. Because purpose of education is for human to have knowledge that can be used for their survival. Because without education alone, humans are just like machines without that. There is nothing human can do if they do not have the knowledge itself. That the importance of education of human development, the more knowledge gained, the more human can develop in the future. Education is an important indicator that determines the program of a nation, and therefore education also played an important role in creating the next generation of virtuous nation. Thus, education is all the effort to make society able to develop the potential of students to have spiritual strength, self-control,
personality, intelligence, noble character, and possess the skill needs as members of society and citizens. Pendidikan adalah kegiatan proses belajar mengajar dari generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan diperlukan dalam rangka mempersiapkan generasi penerus bangsa di masa depan. Pendidikan dapat dikatakan berkualitas apabila dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas baik secara pribadi, moral, dan ilmu pengetahuan. Sesuai dengan harapan masyarakat, ada beberapa masalah pendidikan di Indonesia yang sering terjadi. Salah satunya adalah sistem pendidikan di Indonesia sendiri. Sistem pendidikan di Indonesia tidak harus menilai hasil tanpa harus melihat proses. Jika ingin memajukan pendidikan, sistem pendidikan harus diubah ke sistem pendidikan di Finlandia, di mana sistem pendidikannya tidak memiliki pekerjaan rumah, ujian nasional, dan waktu belajar yang singkat, yakni 5 jam. Sekolah-sekolah di Indonesia belajar dengan waktu belajar 8 jam. Di Indonesia diterapkan sistem full day, di mana seorang siswa diberikan tugas dan pekerjaan rumah. Di zaman sekarang ini, kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya tolak ukur keberhasilan seseorang dalam berkompetensi, khususnya di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia seharusnya tidak menuntut seorang siswa untuk memahami semua pelajaran, dan sistem pendidikan di Indonesia tidak boleh menerapkan batasan nilai rapot. Pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila siswa dapat memahami dengan benar lingkungan dan dirinya sendiri. Sistem Indonesia harus lebih fokus pada bakat dan minat, karena bakat dan minat sangat penting bagi kehidupan seseorang di masa depan. Ketekunan dalam bidang minat dan bakat sejak dini akan menunjang semakin dalamnya kemampuan seseorang, bahkan tidak dituntut untuk menguasai materi di semua mata pelajaran. Mahasiswa bukanlah robot. Seorang siswa membutuhkan ruang. Pendidikan akan mengacu pada kebutuhan masa depan siswa dan kebutuhan pekerjaan. Jangan sampai seorang siswa dipaksa untuk mempelajari sesuatu pelajaran yang tidak disukainya meskipun memiliki kelebihan dan keterampilan pada mata pelajaran tertentu. Karena tujuan pendidikan adalah agar manusia memiliki pengetahuan yang dapat digunakan untuk kelangsungan hidupnya. Karena tanpa pendidikan saja manusia seperti mesin tanpa gigi. Tidak ada yang bisa dilakukan manusia jika mereka tidak memiliki pengetahuan itu sendiri. Itulah pentingnya pendidikan bagi pembangunan manusia. Semakin banyak ilmu yang didapat, semakin banyak manusia yang bisa berkembang di masa depan. Pendidikan merupakan indikator yang penting yang menentukan kemajuan suatu bangsa. Dan oleh karena itu pendidikan juga memegang peranan penting dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berbudi luhur. Dengan demikian, pendidikan adalah segala upaya agar masyarakat mampu mengembangkan potensi peserta didik, agar memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Oke, judul solusi untuk permasalahan pendidikan di Indonesia. Penulis Arna Firdausi. Sumber dari http://berita5.com. Analisis ide pokok paragraf 1. Education can be said to be of good quality if it can produce graduates of good quality in personal, moral, and knowledge, in accordance with the expectation of the public. Paragraph 2. Are several education problems in Indonesia that often occur. Part 3. Intellectual intelligence is not the only benchmark for one's success in competing. Berbicara mengenai kecerdasan intelektual itu bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi kesuksesan dalam berkompetisi. Part 4. The Indonesia system must focus more on talent and interest.
Di sini berbicara mengenai sistem pendidikan Indonesia itu seharusnya berfokus pada minat dan bakat siswa. Paragraph 5. Education is an important indicator that determines the program of a nation, and therefore education also plays an important role in creating the next generation of virtuous nation. Jadi di sini mengatakan bahwa pendidikan itu sangatlah penting, terutama untuk menentukan kemajuan suatu bangsa. Tentu diperlukan suatu budi pekerti yang luhur. Itu diperoleh melalui pendidikan. Tujuan teks ini adalah untuk memberikan informasi kepada publik tentang solusi atas permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. To information for public about solution to education problem in Indonesia. Kesimpulannya, terdapat banyak sekali problem atau permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Utamanya adalah terletak pada sistem pendidikannya. Pendidikan di Indonesia lebih mementingkan hasil daripada proses, sedangkan jika dilihat dari sistem pendidikan di negara-negara maju seperti Finlandia, mereka lebih mementingkan proses, bagaimana proses para peserta didik, dan melihat minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Sekian, terima kasih.